ويؤني درجتي في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم الله يحفظهم وينصرهم ويبارك في الكنية على ما نبي سلفنا الصالح سيد النبي على النبي صلى صلاة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجبني أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصراف وحان عين الحمام وزاد رشح جبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillah, masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa wahdina wa waffiqna ila tariqikal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam was-sahbi wal ali. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan senantiasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa murni karena limpahan taufik, hidayah, inayah, afiyahnya lah kepada kita semua hingga kita kembali dapat menjalani aktivitas yang amat mulia ini. Kita bersama-sama duduk di tempat yang amat mulia ini di waktu yang amat mulia, waktu subuh.
dan waktu setelah subuh. Ini termasuk waktu-waktu yang amat mulia. Yang dikatakan oleh para ulama ada 4 waktu. Kalau kita isi 4 waktu ini, maka kita sudah memenuhi bagian yang besar dari waktu-waktu yang sudah pernah terlupakan, terlalaikan. Apa itu 4 waktu? Di antaranya sa'atan qablal maghrib, beberapa menit atau 1 jam sebelum maghrib, artinya ba'da asar. Kemudian ma bainal isya'ain, waktu setelah maghrib, antara maghrib dan isya. Ini waktu afdal juga, sebelum maghrib, antara maghrib dan isya. 2. Yang ketiga, sa'atan qabla subuh, beberapa waktu sebelum waktu subuh, artinya waktu sahur, itu waktu yang afdal. Kemudian sa'atan ba'da subuh, dan beberapa waktu setelah subuh. Nah, alhamdulillah kita pada kali ini melakukan aktivitas yang amat mulia dalam rangka kita bertafakuh fid din, berdalam ilmu agama, mendengar ujaran-ujaran sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, wa min syarafil Ummah Al-Muhammadiyah ma ja'alallahu subhanahu wa ta'ala min ats-thawabi liman jalasa fil musalla ba'da salati subuh. Kata muallif dalam hal ini Al-Imam Sayyid Muhammad ibn Ali Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, kata beliau, di antara kemuliaan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan kita seberataan, apa itu? Yaitu sesuatu yang telah Allah jadikan untuk umat ini berupa pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang duduk fil musalla, di tempat dia salat setelah salat subuh. Nah, seperti kita ini. Apa dasarnya? Nah, disebutkan di antaranya, famin dzalika anna man shalla subha fi jama'atin, di antara kemuliaannya, nanti disebutkan setelah ini hadisnya, ini masih perkataan muallif, masih perkataan musannif. Kata beliau bahwasanya orang yang duduk, orang yang salat subuh dalam keadaan berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullaha, berzikir kepada Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbitnya matahari. Thumma shalla rak'ataini, kemudian dia sembahyang 2 rakaat. Jadi yang pertama sembahyang subuh berjamaah, duduk berzikir kepada Allah, termasuk berzikir tuh hadir di majelis ilmu. Kemudian ketika waktu tiba waktu matahari itu terbit, dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamah. Hakada karraraha sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Maka orang tersebut sama seperti mendapatkan pahala orang yang berhaji, berumrah sempurna, kata mu'alif. Jadi salat subuh berjamaah, duduk, berzikir atau hadir di majelis ilmu, kemudian salat ketika waktu masuknya waktu isyraq kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengomentari hadis ini hasanun gharibun. Hadisnya cukup bisa untuk diamalkan. Jadi alhamdulillah kita syukuri, ya, sangat banyak aktivitas yang sebenarnya yasir itu jadi kita mudah, ya, tanpa modal
tanpa usaha yang terlalu letih, santai saja ya lah, duduk satu mat. Barang lain baca apakah? Nah, apalagi duduk di majelis ilmu ulang, sembahyang kita 2 rakaat setelahnya. Nah, itu luar biasa faedahnya, pahalanya, kayak orang berhaji dan berumrah. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan umratin wa hajjatin mutaqabbalataini, haji dan umrah yang makbul, yang diterima, yang diterima. Maka yang diterima ini artinya kalau kita beribadah umrah atau haji itu dapat diterima ketika terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Apalagi dalam haji itu ada rukun, ada wajib. Ya kalau belahin tuh amun dalam sembahyang ulama fikih oke, sama rukun dan wajib. Tapi kalau dalam haji ini berbeda, ada rukun, ada wajib. Kalau rukun tertinggal kada sah sudah. Kalau wajib tertinggal masih kawa, tapi ada hukumannya, bayar dam dan seterusnya. Artinya ketika terpenuhi rukun, wajib dan seterusnya, haji dan umrah hanya dapat diterima. Ada yang ini kita duduk di majlis, di tempat duduk sembahyang kita, setelah kita sembahyang subuh berjamaah, kita berzikir, kita menghindari obrolan, pembicaraan yang sia-sia, yang berkaitan dengan dunia, kita hindari. Kemudian ketika tiba waktu salat isyraq, ketika terbit matahari, sembahyang 2 rakaat. Nah, ini seperti pahala haji dan umrah yang diterima. Hadis riwayat yang lain yang sempurna, sempurna dan sempurna. Yuk, sempurna, ada kegampangan ya kalau nah, ini luar biasa kemuliaan anugerah yang Allah berikan untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kata muallif, wa min dzalika, di antaranya juga anna man jalasa ba'da salati subhi hatta tatlu'a asy-syamsu yanalu minats thawabi ma la yakhturu bi balihi fa huwa ka'annahu a'taqa 4 riqab wa ka'annahu anfaqa fi sabilillah 12,000. Kata muallif bahwasanya orang yang duduk ailil ibadah. Nah, ulun dulu belajar ini ada debitannya, catatannya, jalasa ai lil ibadah. Duduknya itu untuk ibadah, jadi kada sekedar duduk. Lil ibadah, setelah sembahyang subuh berjamaah sampai terbitnya matahari, maka dia akan meraih, yanalu, mendapatkan pahala yang ma la yakhtur bi bali, yang tidak pernah terbesit, terlintas di benak pikirannya. Dia luar biasa pahalanya. Apa itu? Fahuwa ka'annahu a'taqa 4 riqab. Dia sama seakan-akan memerdekakan 4 budak. On bahari ada istilah budak hamba sahaya itu. Hamba sahaya diperjualbelikan layaknya barang sudah di zaman Rasulullah SAW itu. Kemudian Rasul diutus, Islam datang, Rasul membawa Islam. Islam sedikit demi sedikit menghapus yang namanya perbudakan itu. Tapi tidak serta-merta langsung sekaligus, kada, sedikit demi sedikit. Karena menyangkut hak adami, Bang. Orang isi budak tuh pasti nukar. Lumayan harganya. Nukar. Kemudian Islam datang menganjurkan pahalanya seperti ini. Orang yang memerdekakan budak pahalanya seperti ini. Kemudian ada kafarah bagi orang yang melanggar ini, maka harus melaksanakan kafarah tebusan dengan memerdekakan budak. Nah, Islam sedikit demi sedikit. Selama kurun waktu kurang lebih 23 tahun Rasul berdakwah di Makkah dan Madinah, sampai sekarang alhamdulillah kada ada lagi perbudakan itu. Minimal di wadah kita. Nah, di lain enggak tahu lon. Nah, jadi
Kayak kita hendak mendapatkan pahala tadi, supaya kau juga kayak di zaman Nabi, para sahabat ini memerdekakan budak. Di antaranya sahabat Abdullah ibnu Umar, kalau kada hilap, kalau Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas, antara dua. Jadi ini termasuk banyak berisi budak. Jadi oleh sidini bila ada budak ini rajin beribadah, rajin untuk ilmu, si dimerdekakan. Nah, yang mana yang rajin dimerdekakan. Jadi sebagian budak-budak ini bila ada sidin pura-pura rajin supaya dimerdekakan bang tadi. Nah, tapi dipadahi orang, wahai sahabat Rasulullah, biar ni kada tahu kah? Ingat tuh pura-pura aja rajin, padahalnya pengulir supaya dimerdekakan aja gitu. Di sidin terserah aja lagi. Yang penting aku niatku kayak itu sudah. Antara dia pura-pura itu antara urusan Allah Taala di sidin. Nah, jadi bila ada yang rajin sudah merdekakan. Itu diantaranya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita hari ini kada ada lagi budak umpama di sini pada kita, maka kita masih berkesempatan memperoleh pahala seperti para sahabat dengan memerdekakan budak. Apa itu? Yaitu tadi kita sembahyang subuh berjamaah, duduk kemudian untuk beribadah sampai terbit munculnya matahari. Maka kita sama seakan memerdekakan 4 budak sekaligus. 4 budak. Kalau tiap hari kita memerdekakan budak 4 orang. Ada gampangan ya kalau 4 budak. Saya kongsi harganya on hari larang dinar atau dirham duitnya. Tergantung budaknya juga. Bila budaknya tuh bagus, fisiknya bagus, larang. Ini 4 budak sama kita memerdekakan 4 budak. Dan seakan ka'annahu anfaqa fi sabilillah 12,000. Sama seakan dia berinfak, bersedekah di jalan Allah sebanyak 12.000. Nah, boleh jadi ini dinar atau dirham. 12.000 dinar atau dirham. Ringan aja. Makanya nanti di akhir ketemu alif, ini termasuk apa itu? Ibadah yang yasir, mudah sekali untuk kita kerjakan, akan tapi yanalu fadlullahi al-kabir, yang dapat memperoleh karunia Allah yang amat besar. Minimal kita mengkada kawas setiap hari, barang kita setiap subuh Selasa misalnya. Ada kawas setiap hari nih ya, karena ada aktivitas segala macam, minimal kita seminggu sekali berusaha. Karena sayang juga kita, pahalanya luar biasa. Namun kita di bulan Ramadan, alhamdulillah setiap hari ya kah, kawa duduk sembahyang subuh nih sampai isya tuh hampir setiap hari. Nah, mudah-mudahan di luar Ramadan kita masih kawa minimal seminggu sekali, 1 pekan sekali kita. Ada kawa setiap hari, 1 pekan sekali duduk kita di majlis ilmu, berzikir kepada Allah sampai tiba waktu isyraq, kemudian kita sembahyang 2 rakaat. Ini luar biasa faedahnya tadi. Sama seperti memerdekakan 4 budak. Nah, di sini ada dasarnya hal ini, yaitu sahabat Anas radhiyallahu an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min ba'di salatil ghadati hatta tatlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Kata Rasul, sungguh aku duduk bersama suatu kaum dalam keadaan berzikir kepada Allah setelah sembahyang subuh, kata Rasul, sampai terbitnya matahari, itu lebih aku sukai, ahabbu ilayya, kata Rasul, lebih aku sukai ketimbang min an u'tiqa, daripada memerdekakan 4 budak dari waladi Ismail. Budak dari keturunannya Nabi Allah Ismail. Ini luar biasa kalau memang ada. Mahalnya budak ini lebih harat lagi karena keturunannya harat. Kalau yang memang ada, artinya luar biasa nih budaknya yang dimerdekakan. Kemudian ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan, lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 budak tadi dari waladi Ismail. Nah, jadi ada hadisnya,
Sebagaimana disebutkan di sini rawahu Ibnu Abi Dunya bisyatr awal. Nah, disebutkan oleh diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Kemudian kata mu'allif juga wa min dzalika annahu tughfaru khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Bahwasanya diampuni dosa-dosanya, kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Ayo, sebanyak buih di lautan. Nah, kata para ulama, ini artinya dosa-dosa kecil. Semua hadis-hadis yang menunjukkan pengampunannya, dihapusnya dosa-dosa itu artinya dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa-dosa besar itu harus kita barengi, kita sertai dengan taubatan nasuha. Apa dasarnya? Kata Rasulullah SAW bersabda, man qa'ada fi musallahu hina yansarifu min salati subhi hatta yusabbiha rak'atai duha la yaqulu ila khairan ghufirat lahu khatayahu wa in kanat aktsara min zabadil bahari. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang duduk di tempat salatnya sampai akhir daripada salat subuh, kemudian dia bertasbih, dia berzikir sampai dia salat. Yusabbih di sini berarti sembahyang artinya. Yusabbiha rak'atai duha, sampai dia sembahyang duha. Ini lawas lagi kita. Isyraq lewat sampai duha, ya duduk dulu sampai duha. La yaqulu ila khairan, selama itu selama waktu subuh sampai waktu duha tuh dia kadang berkata-kata illa khairan, kecuali yang baik-baik. Maka apa yang dapat dia dapatkan? Ghufirat lahu khatayahu, maka diampuni segala dosa-dosa kesalahannya meskipun lebih banyak daripada buih yang ada di lautan. Nah, ini kan banyak banget buih di lautan tuh, ada yang kalau menghitungnya ya, kalau artinya sangat banyak sudah. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dan Abu Ya'la. Nah, kata beliau, wa makna yusabbih rak'atain duha ay yusalli. Artinya kalimat yusabbih di sini bukan bertasbih tapi sembahyang maksud artinya. Nah, tadi sampai diampuni, tapi sampai waktu duha. Kemudian wa min dzalika kata mu'allif annahu yastahiqqu dukhulal jannati lima jaa fil hadits man shalla salatal fajri thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu wajabat lahul jannah. Allah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sembahyang subuh ayat berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, wajabat lahul jannah. Dia layak sudah untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kadang muluk-muluk masuk surga itu, kadang nang jungkir balik itu nang ibadahnya, duduk aja berzikir sampai subuh sampai terbit matahari, layak sudah kita masuk surga. Ini yang berkata lain ulun, tapi Rasulullah SAW dalam hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la. Pantas sudah Rasul itu menjelaskan kullu ummati yadkhuluna jannah, kata Rasul. Semua umatku itu pasti masuk surga sudah. Illa man aba, kecuali yang kadahakun. Wa man aba ya Rasulullah. Kata para sahabat, wah, siapa yang kadahakun ya Rasul? Masuk surga nih siapa yang kadahakun? Kata Rasul, man ata'ani wa man asani faqad aba wa man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, kepadaku, faqad aba, itulah orang yang ada hendak masuk surga. Wa man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, taat kepada Allah, dakhala jannah, itulah orang yang layak untuk masuk surga, kata Rasul. Satu-satunya Rasul yang berani memaklumatkan semua umatnya itu masuk surga hanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal kita hindari aja lagi
apa-apa yang dapat mencegah kita untuk masuk surga. Kalau amalannya sudah luar biasa, banyak sudah. Ya Kak? Di antaranya apa yang dapat mencegah kita dari rahmat Allah Ta'ala itu? Durhaka lawan kuitan misalnya. Termasuk yang dapat mencegah kita dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Istri yang durhaka kepada kepada suaminya. Nah, termasuk hal yang dapat mencegah seorang itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang orang tua juga dituntut oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, kata Rasul, Allah itu merahmati orang tua yang membantu a'ana waladahu an yabirrahu. Orang tua yang memang membantu supaya anaknya ini kawa bakti. Artinya orang tua ini diajari oleh orang tua ini, disekolahkan supaya kawa bakti itu diajari. Kada sekedar memberi makan aja tugasnya orang tua. Kalau sekedar memberi makan, maaf mungkin kalah kita lawan makhluk-makhluk yang lain itu. Ada yang lebih lama ya makhluk yang lain itu. Tapi kada sekedar itu Bang, kita manusia. Kada sekedar memberi makan tugasnya, tapi mendidik. Kita kada kalau mendidik, sekolahkan. Pelajari ilmu agama. Nah, karena kalau yang kada kayak itu dituntut kena di hari kiamat, di akhirat kena. Jangan salahkan si anak yang kada kau bakti. Kalau memang kada sudah dilajari juga. Dilajari kada, disekolahkan kada. Nah, ini menjadi pertanggungjawaban kena. Nah, jadi kada muluk-muluk tadi kita halaman surga tuh kada muluk-muluk. Sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Kemudian kita lakukan di antaranya. Wajibat lahu jannah kata Rasul. Dan masih ada beberapa lagi. Nah, masih ada beberapa lagi. Kita sudah masuk waktu isyraq, kita cukupkan. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang dapat kita peroleh pada waktu subuh kali ini mendapat sedikit ilmu yang manfaat, yang barokah. Harapannya dengan bertambah ilmu yang manfaat, yang barokah, bertambah juga nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertambahnya keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita layak menjadi orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Qatilkaniyah ala ma nabi salafun salih sayyidina nabi wa alin nabi suratul Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadrihi miqdarihi al-'azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam